Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan presentasi yang berjudul Analisis Klarifikasi Publik sebagai wujud akuntabilitas etis dengan studi kasus kebijakan pembatasan usia digital oleh Kementerian Komdigi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Ananda Putri dengan NIM 44241289. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Avanda Dwi dengan NIM 44241421. Selanjutnya ada Anasya Zizka Novita dengan NIM 44241452. Selanjutnya ada Moza Alexa Aprilia dengan NIM 44241442. Latar belakangnya adalah krisis dapat mengancam reputasi organisasi jika tidak dikelola dengan baik, sehingga public relation atau PR berperan penting dalam menyampaikan komunikasi yang cepat, jelas, dan transparan. Kebijakan pembatasan usia digital oleh Kementerian Komdigi yang menimbulkan pro dan kontra menjadi contoh komunikasi kritis di era digital. Dalam konteks ini, transparansi sebagai bentuk akuntabilitas etis menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Melalui klarifikasi publik, pemerintah berupaya menjelaskan kebijakan sekaligus memitigasi misinformasi. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis klarifikasi tersebut sebagai wujud akuntabilitas etis dalam komunikasi krisis. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini membahas penerapan prinsip kejujuran dan transparansi dalam siaran pers Kementerian Komdigi terkait kebijakan pembatasan usia digital, serta menelaah sejauh mana program kelas digital Sahabat Tunas mencerminkan akuntabilitas etis pemerintah dalam memenuhi hak informasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran strategi klarifikasi publik dalam memitigasi krisis kepercayaan dan memulihkan kredibilitas instansi, sekaligus meninjau pergeseran strategi perlindungan digital nasional yang berfokus pada integrasi informasi di ruang publik. Melalui kajian ini, penulisan bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik komunikasi tersebut, mengidentifikasi kontribusinya dalam pemulihan kepercayaan publik, serta memberikan pemahaman mengenai implementasi Situational Crisis Communication Theory atau SCCT dan nilai-nilai pasca satya dalam komunikasi krisis instansi pemerintahan. Etika profesi public relation. Etika profesi merupakan landasan krusial bagi praktisi public relation untuk memastikan hubungan yang kuat antara organisasi dan publik di tengah revolusi digital. Profesionalisme dalam bidang ini tidak hanya mencakup keterampilan mengelola pesan, tetapi juga kemampuan menghadapi masalah etis melalui pemberian informasi yang akurat, transparan, dan juga bertanggung jawab. Etika profesi PR di era digital menjadi perhatian utama mereka. Informasi tersebar dengan cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Menurut Ulfa et al. 2024. Terdapat 5 prinsip utama etika profesi yang harus dipegang teguh oleh praktisi PR menurut Ulfa et al. 2024. Yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada kebebasan, yang ketiga ada kejujuran, keempat keadilan, dan yang terakhir ada otonomi. Selanjutnya, ada akuntabilitas etis dalam government public relation atau GPR, yaitu akuntabilitas etis dalam GPR merupakan bentuk tanggung jawab moral instansi pemerintah untuk bertindak secara transparan dan jujur dalam memenuhi hak tahu masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi bahwa integritas adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Menurut Mudroko dan Trinaningsi 2024 halaman 2142. Selanjutnya ada teori komunikasi krisis situasional atau social cognitive career theory. Yang pertama ada accidental krisis, yaitu krisis tidak disengaja dengan tingkat tanggung jawab organisasi berada pada level menengah. Yang kedua ada diminished strategi, yaitu strategi untuk meminimalkan persepsi tanggung jawab dengan menegaskan tidak adanya unsur kesengajaan. Yang ketiga ada klarifikasi publik, yaitu penyampaian penjelasan berbasis fakta dan regulasi untuk mengurangi kesalahpahaman pada publik.
Yang keempat, ada mekanisme penyampaian, yaitu dilakukan melalui proses terstruktur mulai dari rapat internal hingga konferensi pers dan press release. Yang kelima, ada hambatan komunikasi, yaitu tantangan dalam menyampaikan pesan agar mudah dipahami tanpa memperburuk situasi krisis. Pemulihan citra melalui hak tahu masyarakat. Klarifikasi dalam komunikasi PR berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas untuk memberikan kepastian hukum dan sosial. Dalam etika PR, kepentingan publik dan hak masyarakat untuk mengetahui informasi harus diutamakan dibandingkan citra instansi. Berdasarkan prinsip profesionalisme, klarifikasi yang sesuai kode etik dapat membantu mengurangi penyebaran informasi yang salah, memperbaiki hubungan dengan masyarakat, serta menjaga transparansi sebagai bentuk tanggung jawab instansi di era digital. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena komunikasi krisis yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menangani persepsi publik terhadap informasi yang tidak akurat. Sumber data utama berasal dari teknik dokumentasi pada siaran pers resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang diterbitkan khusus untuk meluruskan hoaks terkait alasan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah umur 16 tahun. Serta data tambahan yang dikumpulkan melalui platform Instagram resmi instansi untuk melihat bagaimana narasi klarifikasi disebarluaskan guna meredam kesimpulan yang salah di tengah masyarakat. Analisis kasus. 1. Identifikasi hoax secara definitif. Komdigi menyatakan narasi pembatasan sebagai hoax dengan analisis 5W plus 1H. Menonjolkan kata kunci hoax, disinformasi, dan literasi digital di setiap publikasi. Respon cepat di media sosial untuk menangkal tren disinformasi. 2. Standarisasi verifikasi fakta. Setiap informasi wajib diverifikasi sebelum dirilis untuk cegah kepanikan publik. 2. Informasi untuk terverifikasi terbukti dapat memicu penurunan kepercayaan publik. 3. Mencerminkan digital leadership, pemimpin gunakan otoritas untuk stabilkan ekosistem digital. 3. Redefinisi perlindungan digital. Fokus bergeser dari menjaga infrastruktur fisik, menjaga integritas informasi. Klarifikasi berfungsi sebagai jangkar etika, mencegah ketidakstabilan nasional. 3. Tantangan, hanya 34,8% ASN memiliki kompetensi digital di atas standar. Akuntabilitas klarifikasi. Klarifikasi yang baik harus berbasis verifikasi fakta, bukan pembelaan diri. Perlu ada jejak audit yang transparan dan dapat diakses publik. Pemimpin dengan visi digital kuat punya peluang keberhasilan strategi 1,8 kali lebih tinggi. Selanjutnya, akuntabilitas klarifikasi dalam redefinisi perlindungan digital. Transformasi perlindungan digital nasional kini bergeser dari pola defensif tradisional menuju budaya akuntabilitas yang matang. Strategi ini bertumpu pada 4 pilar utama. Verifikasi konten yang ketat untuk menghindari kerugian ekonomi hingga 60%, penerapan etika digital guna meredam 54% konflik cyber, penguatan digital leadership yang meningkatkan peluang keberhasilan hingga 1,8 kali lipat, serta pergerakan budaya birokrasi menuju adokrasi kultur. Tujuan jelasnya mengubah klarifikasi publik dari sekedar pembelaan diri menjadi instrumen pemulihan kepercayaan masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Fanda Dwi Agustin dengan NIM 44241421. Jadi di presentasi kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesesuaian kode etik. Oke, selanjutnya di sini terdapat Satya Wacana, yaitu teori mengenai akurasi dan integritas. Kesesuaiannya yaitu memenuhi kode etik kejujuran yang melarang penyajian informasi menyesatkan dan mewajibkan transparansi penuh agar publik tidak salah persepsi. Kemudian ada teori Satya Hridaya, yaitu dari objektivitas. Kesesuaiannya memenuhi kode etik, independensi,
memastikan klarifikasi berdasarkan fakta objektif tanpa intervensi kepentingan pribadi atau tekanan dari eksternal. Kemudian ada teori dari Satya Mitra, yaitu mengenai perilaku profesional. Kesesuaiannya yaitu memenuhi kode etik tanggung jawab sosial mengenai menjaga martabat profesi dengan membangun kepercayaan publik melalui informasi yang benar. Kemudian di sini terdapat Satya Laksana atau teori dari kompetensi dan akuntabilitas, yaitu kesesuaiannya memenuhi kode etik keahlian mengenai klarifikasi wajib berbasis standar teknis dan data yang valid serta berani mengakui keterbatasan informasi. Kemudian di sini ada teori dari Satya Semaya, yaitu mengenai kerahasiaan dan privasi. Kesesuaiannya yaitu memenuhi kode etik kerahasiaan informasi dengan menyeimbangkan keterbukaan publik dengan perlindungan data privasi pihak ketiga. Penerapan Pancasatya ini bukan sekedar nilai moral, tapi merupakan perwujudan konkret dari kode etik Humas dengan menyelaraskan Satya Wacana hingga Satya Semaya. Praktisi PR memastikan bahwa setiap klarifikasi yang dikeluarkan memiliki legitimasi hukum, teknis, sekaligus moral di mata masyarakat. Slide selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan. Analisis kami menunjukkan bahwa Kementerian Komdigi telah menjalankan akuntabilitas etis dengan memenuhi hak tahu masyarakat melalui prinsip beneficence. Praktik klarifikasi ini terbukti patuh pada kode etik PR, terutama pada aspek kejujuran dan tanggung jawab kepada profesi. Secara internal, strategi ini mencerminkan nilai pasca Satya di mana objektivitas dan akurasi data menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan publik. Melalui pendekatan situasional Crisis Communication Theory atau CCT, Komdigi berhasil memitigasi krisis dengan memberikan penjelasan berbasis mandat undang-undang. Pada akhirnya, upaya ini merefleksikan redefinisi perlindungan digital yang kini lebih mengutamakan integritas informasi di ruang publik. Adapun sarannya, yaitu berdasarkan temuan pada ini, kami merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi praktisi public relation pemerintah, yaitu 1. Praktisi PR hendaknya mengutamakan komunikasi proaktif sejak perancangan kebijakan untuk meminimalisir misi informasi dan tindakan reaktif. Kemudian yang kedua yaitu instansi perlu mempercepat literasi digital ASN melalui pelatihan rutin agar mampu menyajikan informasi teknis yang mudah dipahami publik. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah sebaiknya menstandarisasi verifikasi fakta guna menjamin transparansi, kredibilitas, dan keamanan informasi sebelum dirilis. Kemudian yang keempat yaitu pemimpin instansi harus mengoptimalkan digital leadership dengan berperan sebagai edukator publik untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.